kita adakan percepatan lah, maka digaungkannya sekarang akselerasi war on drugs seperti itu. Karena memang Indonesia ini menjadi lahan untuk pemasaran barang-barang narkotika ini, yang akhirnya menciptakan kondisi Indonesia ini sekarang adalah darurat narkoba, Mas. Jadi kami harus mampu masuk secara soft ya, secara ini natural untuk bisa melihat pangsa pasar yang ada. Oke, jadi hari ini, hari Senin tanggal 27 Maret di tahun 2023, akhir bulan artinya kita ketemu lagi sama teman-teman dari BNN. Hanya di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Oke, langsung lancar nih ya. Padahal ini Ibu berdua ini ada di yang paling kanan sendiri, kanan saya maksudnya. Itu ada Ibu Siska dan di tengah ada Ibu Feby ya. Selamat datang di studio kita. Ini kayaknya pertama kali ya. Pertama kali muncul di kamera, betul ya. Kalau Ibu Feby kayaknya pernah ke sini ya? Saya pernah ke sini waktu itu sama Ibu Kepala. Oh, yang episode bulan lalu. Betul. Ya, episode bulan lalu Bu Feby sudah hadir tapi di belakang layar. Betul. Nah, kali ini Bu Feby ada di depan kamera langsung ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kok bingung depan kamera ini padahal live-nya hanya suara nih ya. Nah, soalnya kita memang ada 2 program kita record dan hasil recording visualnya kita akan siarkan juga di YouTube kita di channel Desa Plus Media yang akan tayang hari Selasa untuk sesi pertama tanggal 28 Maret atau besok jam 6 sore. Dan sesi yang kedua nanti kita akan bahas juga itu akan tayang tanggal 3 April jam 6 sore juga di hari dan jam yang sama. Jadi kita akan hadir di Desa Plus Media itu setiap Selasa, sedangkan di sekarang ini yang hari Senin pagi itu live setiap hari Senin 2 minggu 1 kali. Dan kita bertemu dengan BNN setiap akhir bulan ya. Akhir bulan, dan ini sudah pertemuan yang udah banyak kali. Ya. Ya, jadi artinya kita sudah bekerja sama cukup panjang ya bersama-sama dengan BNN. Nah, ngomong-ngomong nih, kita kenalan dulu nih. Untuk Ibu Siska ini bagian apa ya, Bu? Di BNN? Saya di BNN dinas mulai tahun 2011, Mas. 2011, oke. Iya, kebetulan awet nih stay di BNN, alhamdulillah. Untuk sekarang ini posisi saya di analis pemberdayaan masyarakat, di seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kota Batu. Oke. Untuk Ibu Feby? Nah, kalau saya baru bergabung di BNN itu mulai Januari tahun lalu 2022, jadi masih newbie banget tuh, newbie banget ya, masih baru. Dan saya juga sama di bagian P2M. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, saya penyuluh non PNS karena di BNN kan ada PNS dan ada PPNPN, ada Polri-nya juga. Oh, macam-macam ya, elemennya di dalamnya. Betul. Oke, nah tentu saja semua departemen ataupun semua orang yang ada di BNN bekerja sama untuk satu tujuan ya. Betul sekali. Pasti ada satu prioritas yang dikerjakan atau job desk yang dikerjakan itu menuju satu tujuan. Nah, yaitu melawan narkoba ya, dan segala macamnya lah, melalui berbagai macam, melalui media maupun preventif langsung maupun penyuluhan dan segala macam. Nah, saya mau tanya yang pertama nih, apa saja sih Bu yang jadi prioritas nasional kalau dari programnya BNN? Mungkin dari Bu Siska? Bisa dari boleh, saya Bu. Mas mungkin. Jadi BNN Kota Batu ini Mas sama juga dengan BNN di kota-kota yang lain ya, karena kami se-Indonesia kebetulan kalau di Malang Raya ini ada 3 BNN. Jadi yang pertama adalah BNN Kabupaten Malang, kemudian BNN Kota Malang, dan yang ketiga di sini BNN Kota Batu. Jadi kami punya keseragaman dalam melaksanakan program nasional, terutama untuk kampanye War on Drug ini Mas, yang di antaranya adalah yang tahun ini kita kerjakan Desa Bersinar. Untuk tahun ini Desa Bersinar itu di Kota Batu menunjuk Desa Punten dan Desa Tulungrejo. 2023 ini ya? Iya, 2023. Kemudian yang kedua kami juga mengerjakan tentang ketahanan keluarga. Jadi kita garap juga bahwa keluarga itu akan punya mereka akan punya ketahanan untuk keluarganya, terutama untuk anak-anaknya juga, untuk membentengi dari
bahaya penyalahgunaan narkoba. Ya. Yang ketiga, kita juga menggarap program nasional tentang ketahanan diri remaja. Ketahanan diri remaja. Iya, jadi itu nanti masuknya juga di sekolah-sekolah, Mas. Salah satu bentuk kegiatannya nanti berupa dialog interaktif remaja, seperti itu. Iya. Yang selanjutnya, secara umum tingkat kotanya kami ada program nasional namanya adalah ketahanan kota. Ya. Jadi diharapkan Kota Batu ini sebagai kota wisata itu menjadi tanggap akan ancaman bahaya narkoba. Oke. Itu yang di bidang P2M ya, yang di bidang pencegahan. Ada lagi satu di bidang rehabilitasi. Kami punya intervensi berbasis masyarakat. Jadi itu adalah upaya BNN untuk merangkul masyarakat yang sudah kita bekali supaya mereka bisa pendekatan kepada korban-korban penyalahguna narkoba. Seperti itu, Mas. Oke, jadi ada beberapa program prioritas yang dijalankan sama BNN ya. Betul. Dan tentu saja itu tadi yang saya sebut di awal itu semua bersinergi untuk satu tujuan. Satu visi dan ya, misi. Betul, Iya. satu visi dan misi dengan banyak elemen tadi. Nah, kalau misalkan saya mendengarkan radio di perjalanan terus ada BNN di radio manapun ya di Indonesia itu biasanya ada slogan yang dipakai nih, War on Drugs. Nah, War on Drugs atau perang melawan narkoba. Nah, selain War on Drugs ini sebenarnya apakah ada yang lain nih selain War on Drugs? Ada, Mas. Oh, ada banyak ya? Jadi BNN mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kita sesuaikan juga dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Untuk tahun ini jargonnya kebetulan yang digaungkan adalah akselerasi War on Drugs. Akselerasi War on Drugs. Iya, jadi itu adalah perang melawan narkoba ya Mbak Pepi ya. Dimana kalau akselerasi kan namanya percepatan. Jadi kita programnya sebenarnya kan itu goalsnya di 2024 tuh Mas. Tapi karena di tahun ini kita adakan percepatan lah, maka digaungkannya sekarang akselerasi War on Drugs seperti itu. Jadi memang dari tahun ke tahun itu memang beda-beda ya slogan atau jargon yang kita suarakan. Ada yang dulu stop narkoba, berani rehab, berani lapor, berani tolak seperti itu. Terus kemudian macam-macam. Jadi setiap tahunnya kita selalu ada inovasi, perbaruan seperti itu. Tapi itu War on Drugs itu dijalankan atau slogan itu dipakai di seluruh Indonesia secara nasional. Secara nasional ya. Iya. War on Drugs nih. Nah, kenapa kok War on Drugs nih? Ya karena ini ya Mas ya, secara global kita tahu ya kejahatan narkotika itu adalah kejahatan internasional ya. Jadi pintu masuknya banyak di Indonesia ini karena Indonesia ini banyak dikelilingi oleh laut ya. Betul. Kemudian itulah yang menyebabkan barang terus masuk ke Indonesia. Selain juga ada kebutuhan dari dalam negerinya karena memang Indonesia ini menjadi lahan untuk pemasaran barang-barang narkotika ini yang akhirnya menciptakan kondisi Indonesia ini sekarang adalah darurat narkoba, Mas. Jadi kondisi darurat itu adalah kondisi yang sudah kita harus siaga banget. Semua komponen masyarakat dalam hal ini terutama bidang pencegahan ini Mas ya, kita menggarap dari lingkup masyarakat, kemudian lingkup pendidikan, kemudian lingkup pemerintahan, juga lingkup swasta. Itulah kenapa kita gaungkan War on Drugs ini supaya semua punya ketanggapan yang sama bahwa kondisi darurat narkoba ini nggak bisa hanya ditangani oleh BNN dan kepolisian, tapi memang harus melibatkan seluruhan elemen dari masyarakat Indonesia, seperti itu Mas. Jadi War on Drugs ini memang benar-benar perang karena darurat tadi ya, dan perang tadi harus bersatu padu ya, selain komponen yang ada di dalam BNN, tapi juga melibatkan masyarakat. Tadi ada ada yang melibatkan dari terkecil dari keluarga, desa, terus sekolah juga. Betul, Nah, ini kan BNN menggunakan banyak hal ya, punya upaya banyak hal melalui banyak jalan lah untuk memberantas ataupun memutus mata rantainya penyebaran narkoba nih. Nah, salah satunya lewat sosial media yang mungkin kali ini kita pakai ya. Nah, kenapa sih kok pakai sosial media? Apakah cukup efektif nih untuk zaman sekarang? Karena sekarang eranya udah berganti ya Mas. Tidak seperti dulu lagi.
maka kita mengikuti menyesuaikan eranya gitu. Jadi karena sekarang sudah eranya media sosial, maka kita gencar untuk mengkampanyekan tentang penyalahgunaan narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba, baik itu P4GN juga melalui media sosial seperti itu. Memang tipe gaya kepemimpinan kepala BNN RI setiap periode kan berbeda-beda. Betul. Ada yang fokus ke rehabilitasi, ada yang pemberantasan pengedar narkoba. Nah kebetulan kepala BNN RI yang sekarang Bapak Petrus Golosi itu lebih mengutamakan, menggaungkan, mengkampanyekan melalui media sosial. Okay. Jadi kita memang hampir di seluruh platform yang ada itu kita masuk di sana gitu. Jadi pangsanya juga berbeda-beda, lebih luas. Oke, betul sih. Kalau ngomongin media sosial memang penggunaannya luas ya. Bahkan nggak cuma di Indonesia aja, itu bisa dilihat orang di luar juga. Iya. Gitu. Nah, kalau ini ngomongin agak sedikit out of context nih ya. Kalau ngomongin tadi kan dibilang war on drugs itu karena darurat nih ya. Nah, sejauh ini kalau kasus yang ditemui BNN itu apakah BNN mendapatkan kasus-kasus memang produk narkoba itu sudah jadi atau pernah menemukan kasus tempat kayak pabriknya gitu? Untuk di Kota Batu? Iya, untuk di Kota Batu. Nanti jawab ya. Oke. Jadi gini Mas, menindaklanjuti tadi yang disampaikan Mbak Febi ya, memang BNN itu punya 2 strategi intinya untuk pendekatan kepada masyarakat, terutama untuk penanganan masalah penyalahgunaan narkoba ini. Yang pertama adalah hard approach, itu tentunya di bidang pemberantasan ya, karena anggota di kami juga ada dari kepolisian, kami ada penyidik, kemudian juga penanganan kasus BNN ini kami sinergi dengan kejaksaan, kepolisian, juga dengan dinas kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita punya soft approach ya Mas, yang salah satunya adalah pendekatan melalui media sosial. Jadi secara tradisionalnya kami tetap melakukan tatap muka, penyuluhan kepada masyarakat, kepada stakeholder atau kepada swasta, kemudian kepada lingkungan pendidikan. Tapi kami memahami bahwa kalau memang secara tradisional itu kan ada keterbatasan Mas. Jadi dari jumlah peserta, kemudian memang interaksinya bisa secara langsung, tapi jumlah peserta kan kita tahu jumlahnya ya. Kalau lewat media sosial kan dengan jangkauan yang lebih luas, harapan kami memang akan merangkul lebih banyak lagi generasi muda terutama, karena kita tahu ya sekarang penggunaan media sosial itu luar biasa. Apa aja yang disajikan ya. Jadi kami harus mampu masuk secara soft ya, secara natural untuk bisa melihat pangsa pasar yang ada. Trennya seperti apa. Jadi kami sajikan, kalau medsosnya BNN ini kebetulan Mbak Febi sendiri untuk adminnya, Mbak adminnya. Jadi lewat misalnya konten TikTok gitu, kita lihat yang lagi happening sekarang apa nih. Baik dari segi musiknya, kemudian segi obrolannya, karena kami mau dilirik oleh anak-anak muda itu, bahwa di BNN ini selalu ada sesuatu yang baru. Seperti itu sih Mas. Kemudian kalau di bidang di lingkungan pemerintah, kami medsos itu kami mainkan di tempat-tempat wisata juga, atau mereka yang punya channel televisi ya, Batu TV, ATV dan sebagainya, itu termasuk di sini juga Mas ya. Kami terima kasih dirangkul di sini karena ini salah satu upaya kami untuk soft approach itu Mas. Kita bisa menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba secara lebih maksimal. Seperti itu Mas. Oke. Jadi ada hard approach dan juga soft approach tadi ya. Hard approach yang mungkin yang dulu-dulu sering kita lihat kayak penangkapan lah segala macam. Nah kalau yang soft approach itu yang sekarang juga mulai digalakkan ya, atau mungkin yang mulai terlihat digalakkan gitu lah. Ini Mbak Febi ini rupanya adminnya ya. Miminnya. Oke, nah ini kalau tanya ke miminnya nih, nah kira-kira kalau BNN di ini Kota Batu nih ya, platform apa aja sih yang dipakai? Kita ada paling ramai itu ya Instagram. Kemudian kita ada Twitter, ada Facebook, YouTube dan TikTok.
gitu. Oh, berarti ada hampir 5, semua lah ya? Hampir 5. semua. Iya, hampir semua. Hampir semua. Tadi ada satu Mas yang belum terjawab tentang kondisi Kota Batu ya, yang ditanyakan tadi betul. ya. Kalau di sini ini memang unik Mas Kota Batu ini. Jadi karena pangsa pasarnya itu yang paling banyak adalah penggunaan psikotropika ya, terutama double L itu. Jadi mohon maaf ini harus kami sampaikan, memang adik-adik di kalangan SD, SMP itu sudah seperti familiar gitu Mas dengan obat-obat tersebut. Obat double L itu kan sebenarnya adalah untuk anjing gila ya. Jadi untuk menjinakkan anjing yang dia itu kondisinya hiperaktif seperti itu. Nah, komposisinya adalah kapur barus dan itu adalah yang adik-adik perlu diedukasi karena penggunaan psikotropika jenis ini keras Mas, keras sekali. Jadi dalam waktu mungkin 2 atau 3 bulan penggunaan itu sudah menimbulkan efek kelihatan secara fisik seperti secara itu. Fisik pun kelihatan ya. Yang kedua di Kota Batu ini memang yang marah ini miras sih Mas, miras. Sebenarnya BNN ini tidak langsung masuk kepada yang untuk psikotropikanya memang iya, tapi untuk percampurannya istilahnya ya. Yang khusus kami tangani adalah narkotikanya sebenarnya. Tapi karena yang terjadi di masyarakat seperti itu, akhirnya ya kami harus mulai dari bawah Mas, mulai dari pintu masuknya ya, terutama dari mohon maaf rokok itu. Anak-anak SD sudah banyak lah di Batu ini. Kami sendiri kalau penyuluhan itu selalu mengingatkan adik-adik dan juga orang tuanya seperti itu. Kemudian yang tadi kedua adalah double L. Yang ketiga ini jenis sabu Mas. Sabu ini mungkin ya karena Kota Batu ini kota wisata, banyak pendatangnya dan banyak pelaku usaha yang kemungkinan adalah pendapatannya menengah ke atas. Nah itu sih kalau yang di Kota Batu banyak. Kalau pabrikannya alhamdulillah yang untuk beberapa tahun ini kok belum ada. Semoga tidak ada. Tapi kami selalu berusaha untuk mewaspadai, terutama dibantu oleh laporan-laporan dari masyarakat tentunya Mas. Seperti itu. Bersinergi tadi ya. Kembali lagi sama Mbak Feby nih, yang soal sosial media tadi. Ada Instagram, Twitter, YouTube, Facebook dan juga TikTok. Nah, ini kan berarti pakai semua nih ya, pakai semua sosmed yang ya banyak digunakan sama anak-anak muda nih. Tapi nggak juga menutup kemungkinan ada range usia yang di luar katakanlah anak muda tadi. Nah, apakah punya target sendiri nih untuk masing-masing sosmed? Jadi kalau targetnya sebenarnya kita nggak ada target, hampir keseluruhan. Cuman biasanya kenanya atau masyarakat itu biasanya Facebook itu yang menggunakan yang usia tua, bukan tua ya, maksudnya dewasa, lebih dewasa gitu ya. Nah kalau yang remaja kemudian terus kaum milenial biasanya pakainya itu Instagram dan TikTok gitu. Terus Twitter juga sering interaktif, sering sapa-sapa ya biasanya kalau di Twitter itu kayak gitu. Terus kalau YouTube sendiri ya umum sih kalau YouTube-nya. Berarti siap. Sosial media ada pangsanya sendiri, ada targetnya sendiri ya. Kalau yang dilihat nih, kalau di Kota Batu sendiri yang paling efektif ini yang mana sebenarnya? Kalau selama saya pegang admin ini yang paling efektif itu Instagram sih. Karena lebih lebih interaktif, terus kadang ada juga laporan-laporan gitu melalui DM seperti itu. Jadi kayak laporan misalnya, Min saya di orang mana gitu, terus melihat gerak-gerik orang aneh atau apa gitu, dia melaporkan, oh iya baik, nanti kita tampung dulu, kita serahkan kepada bidang pemberantasan gitu, nanti akan ditindaklanjuti kalau memang itu dinyatakan betul atau benar gitu. Nah ngomong-ngomong soal Instagram, saya coba buka nih Instagramnya BNN, itu ada di alamatnya di mana nih? @info_bnn_kota_batu. Info BNN ya. Info BNN _kota_batu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ya mendengarkan kali ini di pagi hari ini, kalau pingin tahu
salah satu sosial media yang dipakai itu ada di alamatnya di @infobnn_kota_batu. Di sini juga ada nomor telepon, ada call centernya ya. Call center juga ada emailnya juga yang mungkin teman-teman bisa menghubungi lewat beberapa cara yang ada di sini. Dan di sini juga ada website juga ya, yang bisa kita klik situ, isinya informasi-informasi ya seputar kegiatannya BNN mungkin atau berita dan lain sebagainya. Ya memang kalau ngomongin sosial media sekarang lagi happening banget. Rasanya kalau institusi atau organisasi ataupun apa nggak punya sosmed itu kayak ada yang kurang ya. Ada yang kurang. Kita pun di sini juga punya beberapa sosial media yang kita pakai buat keperluan di tempat kita. Ini BNN juga menggunakan cara yang sama nih ya, dan semoga kita bisa bekerja sama terus untuk menggunakan sosial media ini. Karena kalau ngomongin sosial media kan sering kita dengar kolaborasi. Betul. Ya, udah nggak zamannya saingan lah ya. Jadi memang zamannya memang kolaborasi. Oke, nah kalau ngomongin kolaborasinya BNN nih, mungkin kalau BNN ini di Kota Batu ini kan cukup sibuk nih ya. Nah, dari tim P2 ini tim P2M ini selain katakanlah siaran di kita, apa di tempat yang lain di mana lagi nih? Kalau untuk media radio kita kerjasama dengan RRI Malang juga ada. RRI. Kemudian kita juga menggandeng ATV. Kemarin talk show di ATV. Kemudian memang biasanya juga Batu TV, terus Batu TV. Dama TV. Dama TV ya betul. Biasanya Dama TV. itu. Ya itu sih Mas yang platform yang mohon maaf maksudnya media yang ada di Kota Batu hampir semua kita bekerja sama. Oke, jadi menggait tadi ya, berkolaborasi. Pakai bahasanya sering pakai di YouTube ya, collab. Sama satu lagi Mas, di BNN ini kan ada judul kegiatan tuh insert konten ya. Jadi insert konten itu juga bentuk kolaborasi. Jadi kita ada anggaran yang disediakan oleh APBN. Nah, kegiatan itu nanti kita bisa collab dengan kegiatan di luar, kegiatan masyarakat. Misalnya lagi ada bagi takjil, kemudian lagi ada senam atau jalan sehat, seperti itu. Jadi kita masuk kepada kegiatan yang sudah masyarakat buat, sehingga kita bisa fleksibel Mas masuk ke situ, seperti itu. Mereka yang menyediakan masanya, kemudian kita dikasih kesempatan untuk menyampaikan materi tentang anti narkoba. Itu bagus sekali sih Mas. Dalam bertahun-tahun BNN ada di Batu ini atensinya bagus karena seperti contohnya kemarin ya, kita lagi ada senam bersinar, komunitasnya sudah ada nih di Batu. Mereka basisnya dari ibu-ibu, kemudian juga remaja juga ada ya. Dan kemudian itu sekota Batu Mas, mereka ada sekitar 500 sampai 700 orang komunitas. Kita diberi kesempatan pada waktu mereka sedang ulang tahun. Nah, kebetulan lagi ulang tahun HUT Senam Bro itu, BNN-nya juga lagi mendekati mau ulang tahun. Kita dikasih waktu untuk collab. Collabnya dapat bonus masa yang banyak. Sekalian ya tadi itu bersinergi dengan masyarakat juga ya. Karena memang paling kena, paling dekat itu mendekati ibu-ibu sebenarnya Mas. Karena karena ibu-ibu kan yang biasanya paling cerewet, paling ngatur di rumah, paling didengar biasanya tuh. Maka paling dekat memang kita sosialisasi atau pendekatan melalui ibu-ibu, baik itu PKK, terus kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di desa-desa gitu. Itu jadi berkolaborasi dengan masyarakat sekitar ya. Biar membantu untuk program-program BNN ini bisa berjalan. Gitu ya. Oke, terima kasih Ibu-ibu untuk waktunya. Kita sudah menyelesaikan sesi yang pertama ya. Kita sekitar 20 menitan tadi kita sudah bicara banyak soal BNN, slogannya juga, terus tentang barusan ini tentang kolaborasi dengan masyarakat melalui sosial media juga. Dan mungkin buat teman-teman yang ketinggalan, aku mau bilang lagi bahwa program ini di-record secara visual dan kalian bisa tonton besok untuk sesi yang barusan kita selesaikan. Itu tanggal 28 dan akan tayangan jam 6 sore di channel Lisa Plus Media. Dan habis ini kita akan memulai sesi berikutnya, sesi yang kedua. Sama kita akan record juga dan akan ditayangkan pada tanggal 4 bulan April atau bulan depan di jam yang sama. Oke, kalau gitu
Kita break sebentar dan kita ketemu lagi setelah yang satu ini.